Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Di pembahasan ma'rifah berikutnya kemarin adalah isim mausul. Kalau masalah yang nas, itu alhamdulillah kita sudah 3 kali mendengar dengan yang kemarin. Yang baru di sini adalah yang mustarok. Makanya di sini mustarok penulis lebih meluas daripada yang nas. Iya. Belum sebutkan penggunaannya di mana, bahasanya siapa, itu disebutkan. Kita lihat penggunaan man dan ma. Man dan ma. Karena man dan ma ini masalah. Karena dia penggunaannya banyak tempat. Nanti insya Allah di buku setelah Mutammimah, Qadul I'rab, nanti akan disebutkan man dan ma ini memiliki banyak sisi penggunaan. Banyak sisi penggunaan. Nah, ini diantaranya. Dia bisa sebagai isim mausul. Bisa sebagai isim mausul. Kata beliau rahimahullah, wa tusta'malu man lil akili wa ma li ghairil akil. Ini Masya Allah. Ini isim mausul, man dan ma. Man itu digunakan untuk yang berakal. Jadi kalau antum mau menyatakan sesuatu yang berakal, itu pakai man. Iya. Misalnya antum katakan man koma ja'a man koma. Ja'a man qa'ada. Oh, ini pasti berakal. Pasti berakal. Itu asal penggunaannya. Man di sini kan masalahnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa mufrad, bisa mutsana, bisa jama'. Tapi ketika orang Arab ungkapkan, berarti langsung antum tahu, oh, yang dia maksud adalah orang. Yang dia maksud adalah orang. Makanya ketika antum baca ayat, nanti ada man, hitopnya itu orang, manusia. Hitopnya apa? Manusia. Kalau pakai man. Kalau pakai apa? Man. Nanti penggunaannya banyak. Sebentar ada contohnya. Sementara ma, ini biasanya dia isim mausul, maknanya yang juga, tapi li ghairil akil. Penggunaannya untuk yang tidak berakal. Penggunaannya untuk yang tidak berakal. Paham kan? Jadi rata-rata dipakai. Ma untuk yang tidak berakal. Kalau dia isim mausul. Kalau dia isim mausul. Lihat takulu, kita lihat contoh penulis. Kamu katakan fiman pada man yu'jibuni man ja'aka. Menakjubkanku yang datang kepadamu. Siapa pasti di sini yang datang? Yang dia bicarakan? Orang. Orang. Dari mana kita tahu man? Kalau dibilang yu'jibuni ma ja'aka, oh itu pasti hewan. Dipahami ini? Jadi penggunaannya. Menakjubkanku yang datang kepadamu. Kalau dia bilang man, orang. Kalau dibilang ma, hewan. Karena hewan yang bisa datang. Hewan yang bisa datang. Paham penggunaan ini? Nah, ini nanti juga berguna dalam percakapan. Dalam pembicaraan. Iya, dan juga berguna. Iya, dalam khitab Al-Quran. Demikian pula hadis. Demikian pula apa? Hadis. Nanti berguna sekali dalam pembahasan dalalatul alfat. Di pembahasan usul fikih. Kandungan lafaz. Kita bisa memahami lafaz hadis, lafaz ayat. Itu dari huruf atau dari kata yang dipakai. Dari kata yang dipakai. Ini pakai kata man. Yu'jibuni man ja'ak.
Kalau dibilang man ja'aka berarti satu laki-laki. Wa man ja'atka, oh berarti man di sini satu perempuan. Wa man ja'aka, dua laki-laki. Wa man ja'ataka, dua perempuan. Wa man ja'uka, banyak laki-laki. Wa man ji'naka, banyak perempuan. Jadi terjemahannya yu'jibuni man ja'aka, menakjubkanku yang datang kepadamu. Berarti orang yang datang kepadamu. Ya? Langsung kita bilang orang. Dari mana kata orang? Dari man. Jadi langsung bilang antum katakan orang yang datang kepadamu. Waman ja'atka. Ya, tadi berarti orang seorang laki-laki yang datang kepadamu. Waman ja'atka, seorang perempuan yang datang kepadamu. Waman ja'aka, dua orang laki-laki yang datang kepadamu. Waman ja'ataka, dua orang perempuan yang datang kepadamu. Waman ja'uka, banyak laki-laki yang datang kepadamu. Waman ji'naka, banyak perempuan yang datang kepadamu. Dipahami ini? Jelas ini? Dari mana kita pahami banyak perempuan, satu laki-laki, dua perempuan. Itu kata setelahnya. Tapi kita belum bahas. Itu nanti itu ja'ak, ja'atka, ja'aka, ja'ataka, ja'uka, ji'naka. Itu nanti dibahas di sila. Dibahas di mana? Di sila sama aid. Jadi kita jangan fokus dulu ke situ. Fokusnya dulu ke isim mausulnya. Itu ada sebentar pembahasan tentang kata setelah isim mausul. Ada pembahasan khusus. Kita jangan dahulukan, kita tunggu sampai datang pembahasan dari penulis. Fokus kepada isim mausul man di sini untuk yang berakal dan bisa digunakan untuk laki-laki perempuan 1, 2, 3. Itu yang diinginkan di sini. Watakulu fima, kamu katakan kepada ma, jawaban liman qala laka, sebagai jawaban terhadap orang yang berkata kepadamu. Ada orang bilang begini, isyaroitu himaron. Belum ada mannya, belum ada ma. Saya beli keledai. Au atanan, himaron keledai jantan. Isyaroitu himaron, saya beli keledai jantan. Satu ekor keledai jantan. Au atanan, atau satu ekor keledai betina. Au himaroini, atau dua keledai jantan. Au atanaini, atau dua keledai betina. Au humuron, jamak dari himar. Humuron, atau ya beberapa ekor keledai jantan. Au utunan, atau beberapa ekor keledai betina. Antum bilang apa? Yu'jibuni mashtaroitahu. Ada orang bilang begitu, saya beli keledai. Antum bilang jawabannya, yu'jibuni mashtaroitahu. Menakjubkanku apa yang kamu beli. Dia pakai man atau ma sekarang? Ma. Kenapa dia tidak pakai man? Kenapa tidak bilang yu'jibuni man ishtaroitahu? Karena orang sebelumnya bilang saya beli keledai. Keledai itu berakal atau tidak? Tidak. Kalau tidak berakal pakainya siapa? Ini antum ingat. Iya. Ini yang disebutkan. Ini faedah. Penggunaan. Yu'jibuni mashtaroitahu. Itu kalau himaron. Wa mashtaroitaha. Itu tadi yang atanan. Ini pasangannya jadi urut nomor 1 ke 1. Kan maksudnya gini. Ishtaroitu himaron. Itu 1. Utanan 2. Himaroin 3. Atanan 2. Himaroin 3. Atanain 4. Humuron 5. Utunan 6. Berarti contohnya juga sementara di bawah 6 pasangan. Pasangan yang pertama dengan pertama, kedua dengan kedua dan seterusnya. Lihat wa mashtaroitaha, ini untuk atanan. Wa mashtaroitahuma, ini untuk himaroin. Demikian pula tadi atanain, karena huma bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Wa mashtaroitahum, ini untuk humuron. Wa mashtaroitahunna, ini untuk utunan. Ini untuk apa? Utunan. Paham yang saya katakan? Maksudnya orang bilang sama antum, ishtaroitu himaron. Antum bilang,
a'jabani mashtaroitahu. Karena himaron. Terus dia bilang ishtaroitu atanan. Antum bilang yu'jibuni mashtaroitaha. Pasangannya yu'jibuni mashtaroitaha. Terus dia bilang au himaroini. Antum bilang yu'jibuni ya wa mashtaroitahuma. Demikian pula atanaini yu'jibuni mashtaroitahuma. Pasangan contohnya karena penulis ringkas sekali. Dia sebutkan dulu pernyataan awal semuanya, kemudian pernyataan yang kedua itu jawaban dari yang sebelumnya. Jawaban dari sebelumnya, susun. Antum bisa paham ini cara menyusunnya? Paham kan? Ini intinya penulis ingin mengatakan sama antum bahwa ma ini penggunaannya untuk hewan yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Sudah paham ini? Man untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Kalau antum sudah paham ini, ada pernyataan setelahnya. Supaya nanti antum tidak bingung dan tidak heran kalau datang menyelisihi itu. Wa qad yu'kasu dalika. Dan terkadang dibalik hal tersebut. Kadang dibalik. Kan tadi man untuk apa? Yang berakal. Kalau ma yang tidak berakal. Tapi kadang dibalik. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Maksudnya ma untuk yang berakal. Sementara man yang tidak berakal. Oh ini nanti. Jadi nanti, tapi ini kode. Kadang. Tadi itu asal. Ini kadang dibalik. Catatan 256. Yaitu penggunaan man dan ma. Yaitu kadang dibalik penggunaannya. Lihat sekarang gimana itu? Fatusta'amalu man li ghairil akili. Maka digunakan man untuk selain yang tidak berakal. Ini bahkan ada di Quran. Lihat. Faminhum man yamshi ala batnih. Di antara ciptaan Allah itu ada yang berjalan di atas perutnya. Tidak pakai kaki tapi pakai perut. Faminhum man yamshi. Di antara ciptaan Allah itu, di antara mereka, man yamshi. Ada yang berjalan dengan menggunakan perut. Sekarang pertanyaan saya, yang menggunakan perut kalau berjalan, siapa itu? Ular, cacing, yang berjalan pakai perut. Tidak pakai kaki. Itu berakal atau tidak? Tidak kan? Allah pakai kata apa? Man. Padahal tidak berakal. Ini faedah besar. Supaya jangan sampai nanti antum bilang, oh di antara mereka ada yang berjalan di atas perut. Oh berarti manusia juga ada yang berjalan di atas perut ya. Kan di sini pakai man bukan, manusia pakai kaki. Tidak pakai perut berjalan. Anda paham ini kan? Tapi ini penggunaan man. Kadang digunakan untuk apa? Untuk apa? Yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Oh ini bahasa fasih. Bukan tidak fasih. Bukan tidak fasih karena bahasa Quran. Terus watusta'amalu 257 ada catatan di bawah. Digunakan man untuk hewan yang melata. Ya, karena kalau kita sebutkan satu-satu banyak. Yang berjalan dengan perut. Ini intinya untuk hewan yang melata. Terus watusta'amalu malil akil. Terus ma digunakan untuk yang berakal. Lihat. Ma mana'aka antas juda lima khalaqatu biyadai. Ma mana'aka apa yang menghalangimu antas juda untuk sujud lima. Ini dia 5 terhadap apa yang khalaqatu biyadai yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka apa yang menghalangimu
Iya. Ini perkataan kepada iblis. Ini yang pertama. Ini iblis ini yang dimaksud. Apa yang penghalangmu? Iblis berakal atau tidak? Berakal tidak? Berakal. Iblis berakal. Makanya yang dibeban syariatkan dua itu. Golongan jin dan manusia. Karena dia berakal juga. Iblis itu bapaknya jin. Sebagaimana Adam bapaknya kita manusia. Allah katakan kepadanya, ma mana'ak. Ini khitab kepada dia. Apa yang menghalangimu? Antas juga untuk sujud. Sekarang setelahnya Adam. Lima khalaqatu biyadai. Terhadap apa yang saya cipta dengan kedua tanganku. Siapa ini yang Allah cipta dengan tangannya? Siapa? Adam. Adam berakal atau tidak? Allah pakai apa di sini? Ma. Berarti ma itu penggunaannya bisa juga untuk yang tidak berakal. Paham ucapan penulis ini? Jadi asalnya. Ini selesai. Tamat pembahasan man ma. Jadi man ma isim mausul. Ma'rifah. Berarti dia bisa menjadi mudhafun ilai. Hati-hati kan? Bisa menjadi mudhafun ilai. Bisa. Makanya kita dapat dalam baca kitab. Bisa menjadi mudhafun ilai. Bisa menjadi na'at. Bisa semuanya. Karena dia terus ma'rifah. Hukumnya jangan lupa mabni. Dia ma'rifah terus apa? Mabni. Iya. Sekarang rincian lebih jauhnya. Penggunaannya. Asalnya man untuk yang berakal. Ma untuk yang tidak berakal. Tapi terkadang dibalik penggunaannya. Ma untuk yang berakal. Man untuk yang tidak berakal. Seperti contoh ayat yang disebutkan tadi. Jelas ini man ma. Selesai. 4 sisanya. Ini saja yang repot. 4 sisanya mudah. 4 sisanya. Kata Al-Imam Al-Hattab rahimahullah wal arba'atul baqiyatu dan 4 sisanya tusta'malu lil akil wa ghairihi digunakan untuk yang berakal dan selainnya. Artinya bebas. Tidak sama dengan tadi. Artinya bebas dia penggunaannya. Tidak sama dengan tadi. Iya. Tidak sama dengan tadi. Bisa berakal, bisa selain berakal. Berarti ini betul-betul mustarok. Tadi itu man sama ma, mustaroknya masih setengah, tidak 100%. Karena mustaroknya masih ada kekhususan berakal atau tidak berakal. Walaupun kadang dipakai. Iya kan? Ini betul-betul mustarok. Penggunaannya umum. Penggunaannya umum. Ini mustarok 100%. Tidak ada lagi yang dikecualikan. Cuman rinciannya, penggunaannya di mana? Ini yang penting. Ini yang penting. Taqulu fi ayyin, kamu katakan pada ayyin, yu'jibuni ayyun qoma, wa ayyun qomat, wa ayyun qoma, wa ayyun qomata, wa ayyun qomu, wa ayyun kumna. Sawa'un kanal qa'imu akilan au hayawanan. Sama saja yang berdiri itu berakal atau hewan. Paham kan? Jadi antum bilang, yu'jibuni ayun qoma. Menakjubkanku yang berdiri. Terserah. Itu yang berdiri orang atau hewan. Antum bisa bilang begitu. Dipahami ini ayun? Pahami ini ayun? Ada catatan di bawah 259. Ya, yaitu hayawanan untuk hayawanan yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Dan sebagai faedah tambahan, ini ayun kan isim mausul. Biasanya isim mausul itu mabni atau mu'rab? Mabni kan, ayun mu'rab. Satu-satunya isim mausul yang mu'rab ayun. Ini keanehannya. Dia masuk dalam golongan isim mabni, isim mausul. Tapi dia satu-satunya yang mu'rab. Makanya ditanwin.
Ditanwin itu ayun. Dan dia bisa mudhaf. Ayyuhum bisa. Karena kan mu'rab. Mu'rab. Dipahami ini? Dia mu'rab. Ini ayun. Ini hanya satu yang begitu modelnya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi penggunaannya isim mausul dia musyarak umum. Berakal atau tidak, hewan atau manusia. Hayawanan, beliau bilang tadi akilan atau hayawanan. Seharusnya akil atau goir akil. Berakal atau tidak, berakal. Tapi beliau bilang berakal atau hewan. Maksudnya yang tidak berakal. Karena hewan tidak berakal. Hewan tidak berakal. Dan faedah tadi yang saya kasih itu hanya tambahan saja. Karena itu di luar daripada kebiasaan dari isim mausul. Dia mu'rab. Makanya tadi bertanwin. Yu'jibuni ayyun. Koma. Itu sebagai fa'il. Dari yu'jibuni. Kalau antum bilang ro'aitu. Ro'aitu ayyan. Koma. Isim mausul. Mansub. Marortu bi ayyin. Koma. Majrur. Dengan kasroh. Jadi dia bisa rofa, nasab, jar. Bisa kemasukan amil dan berubah. Bisa kemasukan amil dan berubah. Dipahami ini tentang ayun atau baik. Wa amma al. Selesai ayun, selesai. Wa amma al, adapun al. Fa innaha takunusman mausulan. Perhatikan ini pembahasan. Sesungguhnya dia akan menjadi isim mausul. Masalahnya itu al. Al. Tidak selamanya menjadi isim mausul. Tapi dia akan menjadi isim mausul. Perhatikan ini. Idza dakhalat ala ismil fa'il. Kalau dia masuk kepada isim fa'il. Tahu isim fa'il? Yang ditasrif. Bukan fa'il. Bukan kalau masuk pada fa'il. Beda itu. Ini kalau masuk pada isim fa'il. Beda itu kalau masuk pada fa'il. Sama kalau masuk pada isim fa'il. Tahu isim fa'il? Yang ditasrif. Misalnya, doroba. Apa isim fa'ilnya? Doribun. Kalau nanti dibilang ad-dorib yang memukul. Dari mana kata yang? Itu alnya. Itu yang pertama. Saya antum bilang lagi misalnya akala. Apa isim fa'ilnya? Akilun. Ya kan? Akilun. Kalau al-akilu apa jadinya? Yang makan. Isim mausul. Jadi garis bawah yang pertama itu. Kalau masuk pada isim fa'il. Satu. Dua. Au alasmil maf'ul. Ini kedua. Atau kepada isim maf'ul. Ingat bukan maf'ulun bih. Bukan maf'ulun bih. Tapi isim maf'ul. Kalau dibilang isim maf'ul berarti kesorof. Bukan kenahwu. Isim maf'ul. Isim maf'ul kalau sulasi wazannya apa? Maf'ulun. Kalau dia selain sulasi kan dengan mim yang di dhamma sebelum akhir di fathah. Misalnya, doroba. Apa isim maf'ulnya? Apa isim maf'ulnya? Madrub. Kalau al-madrub, yang dipukul. Yang dipukul. Yang. Paham kan? Kenapa kita pakaikan yang? Itu al. Siapa al di situ? Isim mausul. Kalau dibilang ar-rajul, apa artinya itu? Yang laki-laki? Tidak. Kenapa? Rajul bukan isim fa'il, bukan isim mausul. Sehingga al padanya bukan isim mausul. Paham ini? Bukan isim fa'il dia, bukan isim maf'ul. Dipahami ini? Ingat, al-baitu. Ini bisa enggak alnya isim mausul? Enggak bisa, jangan pergi artikan yang rumah. Enggak. Bilang saja rumah. Enggak ada yangnya. Kenapa? Isim mausul ini dia. Al bisa menjadi isim mausul. Kalau masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul. Itu untuk tahap dasar itu. Dua itu. Isim fa'il atau isim maf'ul. Kad-doribi wal madrubi. Seperti ad-dorib dan al-madrub yang memukul, yang dipukul. Ini sekedar contoh.
Semuanya bisa antum katakan begitu. Pokoknya antum tinggal tasrif saja. Tinggal tasrif saja. Antum masukkan al, maka dia isim mausul. Paham kan? Maka dia adalah isim mausul. Iya. Terus ai maknanya alladzi doroba. Itu ad-dorib maknanya alladzi doroba, yang memukul. Al-madrub apa maknanya? Walladzi duriba, yang dipukul. Kan kalau isim fa'il terjemahannya fi'il ma'lum. Isim maf'ul terjemahannya fi'il majhul. Dipahami ini sampai sekarang? Mantap, selesai. Lihat contohnya, nah contoh di Quran. Innal musaddiqin wal musaddiqat. Nah, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan. Wal musaddiqat, sama, cuman tadi al musaddiqin laki-laki, al musaddiqat perempuan. Berarti al ini umum penggunaannya. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Bisa. Demikian pula contoh wasaqofil marfu'i. Yang mana? Ini ada dua al sini. Wasaqofil marfu'. Yang mana isim mausul? Al yang di mana? Di as-saqaf atau al-marfu? Al-marfu. Paham kan? Yang di al-marfu. Kenapa bisa? Karena isim maf'ul. Yang di isim maf'ul. Demikian pula wal bahril masjur. Kata al-masjur. Alnya di situ isim mausul. Alnya di situ adalah siapa? Isim mausul. Iya. Dari mana kita tahu? Pokoknya langsung bilang karena dia isim maf'ul. Karena dia isim fa'il. Mudah sekali ini. Berarti al ini isim mausul pada tempat khusus. Khusus pada isim fa'il dan isim apa? Maf'ul. Makanya selalu kita nanti terjemahkan yang. Jangan lupa dalam terjemahannya. Pasti ada kata yang. Ja'a Zaidun al-aqilu. Datang Zaid yang berakal. Paham kan? Ja'at Maryamu al-aqilatu. Datang Maryam yang berakal. Jadi langsung nyambung artinya. Karena kita artikan sesuai dengan kata yang ada di situ. Sesuai dengan kata yang ada di situ. Nah, ini Masya Allah. Selesai. Terus wa amma du. Adapun du. Fakhosotun bilugoti toyi. Maka ini khusus di bahasanya orang-orang Toy. Salah satu suku di Yaman. Artinya penggunaannya tidak umum. Penggunaannya tidak umum lagi. Ini penggunaannya khusus bahasanya orang Toy. Artinya tidak ada di Quran. Tidak ada di hadits otomatis. Karena Nabi tidak berbahasa dengan bahasanya orang Toy. Nabi berbahasa dengan bahasanya siapa? Hijaz. Artinya gini. Kalau antum dapat du di Quran, di hadits atau di Arab gundul. Karena bahasa fasih. Pasti du asma'u sittah. Jangan bilang ini du isim mausul. Bahasanya siapa? Orang Toy. Makanya pada saat pembahasan asma'u sittah. Dikatakan kan, du yang bermana sohib. Du yang bermana pemilik. Untuk keluarkan ini. Kan ada du yang bermana mausul. Ini dia sama. Sama. Di bahasanya orang Toy. Takulu kamu katakan. Ja'ani du koma. Wadu komat. Wadu koma. Wadu komata. Wadu komu. Wadukumna, penggunaannya umum. Mufrad, musanna, jama, mudakar, muannas, umum. Dan dia bedanya du asma'u sittah dengan ini mabni. Jadi kalau antum bilang ro'aitu, ini kan ja'a, kebetulan dia fa'il. Kalau ro'aitu du. Marortu bidu. Kalau yang asma'u sittah, mu'rab. Ja'a du, ro'aitu da, marortu bidi. Paham kan? Dan ciri-cirinya, tentunya kalau asma'u sittah harus mudhaf. Setelahnya mudhafun ilaih. Kalau ini tidak.
Karena mabni tidak mudhaf. Mabni tidak mudhaf. Jelas kan? Ini gampang sekali ini. Karena ini khusus di bahasanya suku Arab. Iya, tidak umum. Tidak umum. Iya. Kemudian wa amma dha, ini yang terakhir dari isim mausul. Ini yang terakhir dari isim mausul. Dha. Sekarang dha, kapan dia menjadi isim mausul? Fasyartu kauniha mausulan, maka syarat keberadaan dia sebagai isim mausul, maka syarat keberadaan dia sebagai isim mausul ayyataqaddama 'alaiha, mendahului atas dia ma al-istifhamiyah, ma yang berfungsi untuk bertanya. Nah contoh, madza yunfikun, apa yang mereka infakkan. Wa yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada kamu apa yang mereka infakkan, apa yang. Karena ma apa, da apa artinya da? Yang, isim mausul. Mada. Jadi itu dua kata ya. Dua kata. Mada. Itu syaratnya dia. Syaratnya dia. Artinya kalau tidak ada ma, bukan isim mausul. Ini syarat pertama. Diawali oleh ma. Atau man. Atau diawali oleh man. Ini tinggal dihafal saja. Jadi ciri-cirinya dia diawali oleh ma atau apa? Man. Man apa? Al-istifhamiyah juga. Man istifham. Man yang berarti siapa? Man yang bermakna siapa? Kata tanya. Kata tanya. Iya. Nah contoh. Man daja'ak. Siapa yang datang kepadamu? Siapa yang datang kepadamu? Man siapa? Ja'da yang ja'aka datang kepadamu. Siapa yang datang kepadamu? Dipahami ini syaratnya? Jadi harus diawali oleh ma atau apa? Man istifhamiyah. Itu syaratnya. Artinya sekali lagi kalau antum dapatkan dia dalam keadaan sendiri. Tidak ada man, tidak ada ma. Maka dia asma'us sittah. Pastikan itu. Dia siapa? Asma'us sittah. Mu'rab. Mu'rab. Terus. Itu syarat pertama ya. Untuk syarat kedua. Wa alla takuna dha mulgo. Nggak boleh dha-nya itu mulgo. Nggak boleh dha-nya itu tidak diamalkan. Itu mulgo. Lihat 261. Yaitu harus tetap sebagai isim mausul. Karena di sana kadang da itu tidak difungsikan sebagai isim mausul. Terkadang da itu tidak difungsikan sebagai apa? Sebagai isim mausul. Paham irham? Terkadang apa irham? Baik, alhamdulillah. Intinya sudah pergi itu setannya. Jam berapa tidur Irham? Baik. Alhamdulillah. Tidak itu. Jadi perhatikan ini da. Da itu penggunaannya dalam bahasa Arab. Ini nanti yang bermasalah ada dua. Nida. Khusus da. Penggunaannya ada dua. Bisa dia i'mal. I'mal artinya dia sebagai isim mausul. Bisa dia ilgo. Ilgo artinya dia sebagai apa? Bukan sebagai isim mausul. Dan yang anehnya dia i'mal ataupun ilgo sama-sama diawali oleh ma. Mada. Begitu bunyinya. Begitu bunyinya. Cuman beda arti. Beda arti. Kalau dia i'mal, dia sebagai isim mausul dan ini isim istifham, maka artinya apa yang
Paham artinya? Apa yang, kalau dia mulgo, maka artinya apa? Kenapa? Karena kalau dia imal beramal, ini istifham, ini mausul. Kalau dia tidak beramal, maka ini istifham. Ini adalah apa? Istifham. Jadi satu kata ini. Jadi dia bisa menjadi satu kata, bisa menjadi dua kata. Ini masalahnya ma. Sekarang permasalahan kita, kalau begitu gimana nanti saya caranya membedakan? Ini isim mausul atau isim istifham murni? Kalau tadi kan ini yang istifham, ya, ini yang istifham. Kemudian yang ini mausul. Mausul. Kalau ini langsung istifham. Dari mana nanti cara saya bedakan? Kalimat setelahnya. Karena kalau dia sebagai isim mausul, dia nanti butuh kepada, kalau dia sebagai isim mausul ya, yang ini. Sebagai isim mausul. Nanti dia butuh pada silah dan a'id. Ini saja nanti yang membedakan. Silah sama a'id yang kita akan bahas nanti. Kita belum sampai sekarang. Iya, ini kalau dia sebagai isim mausul. Jadi nanti lihat kata setelahnya. Yang kita akan bahas nanti berikutnya. Di situ baru kita tentukan. Saya bisa pastikan ini isim mausul atau bukan isim mausul. Adalah dengan kalimat setelahnya. Nah, kalimat setelahnya itu nanti kita akan bahas. Iya, yang penting sekarang. Jadi syarat kedua, Allah takuna damul goh. Dan tidak boleh tidak diamalkan sebagai isim mausul. Tidak boleh tidak diamalkan sebagai isim mausul. Tidak boleh. Gimana itu mulgo? Bi an yuqaddaro tarkibuha ma'amma. Yaitu dengan ditakdirkan susunannya bersama ma. Dengan ditakdirkan dia memang tersusun bersama ma menjadi satu kata. 262. Yaitu sebagai satu kata yang bermakna pertanyaan. Apa? Jadi dia itu bisa bermakna apa yang, bisa bermakna apa. Ya. Mada. Iya. Apa? Bisa sebagai pertanyaan. Nah contoh, mada sona'ata. Ini bisa dua ini. Mada sona'ata idza kuddirat mada isman wahidan murakkaban. Jika ditakdirkan mada satu isim yang tersusun dari dua kata. Jadi mada jadi satu isim. Maka mada sebagai isim apa di sini? Sebagai isim apa di sini? Isim istifham. Kalau antum jadikan dia satu kata. Paham ya? Iya. Dan beda nanti. Lihat contohnya ya. Lihat contohnya. Mada yunfikun sama mada sona'ta. Kalau di Quran. Kan tidak ada tanda tanya. Kalau di Quran. Sama hadits tidak ada tanda tanya. Kalau di kalimat biasa alhamdulillah kita langsung bisa bedakan. Kalau ada tanda tanya. Biasanya mereka jadikan sebagai satu isim. Iya. Biasa jadikan satu isim yang berfungsi untuk bertanya. Cuma sampai sekarang kita gantung dulu masalahnya. Kita gantung dulu masalahnya. Karena isim mausul atau bukan isim mausul itu dibedakan dengan kalimat setelahnya. Karena isim mausul, jika dia sebagai isim mausul, maka pasti ada silah dan pasti ada apa? A'id. Ini yang butuh kita tahu ini. Apa itu silah? Apa itu a'id? Bagaimana itu bentuknya? Nah, ini kita ambil di pertemuan nanti. Iya. Insya Allah. Kita ambil di hari Senin. Pembahasan sila dan a'id. Insya Allah kita akan selesaikan satu kali pertemuan insya Allah. Dan kita paling sisa 2 kali pertemuan pembahasan nakiro ma'rifah.
Baru setelah itu selesai kita langsung fokus tahap terakhir. Masuk di marfuat. Masuk di marfuat. Isim-isim yang di rofa. Paham kan? Alhamdulillah. Jadi sabar dulu tadi itu. Cara membedakan madza ini. Ini madza isim mausul atau istifham. Sabar dulu. Kita gantung sampai datang pembahasan sila dan aid. Iya. Demikian pula nanti man kita akan mengulang nanti man, ma. Kan dia bisa juga isim istifham. Gimana cara kita membedakan dia isim istifham? Nah, dengan isim mausul. Itu nanti perlu. Bahkan ma dan man kan juga isim syarat. Tapi kalau isim syarat itu tidak terlalu rumit. Karena kalau isim syarat pasti menjazm. Berapa fiil? 2. Yang masalah ini kalau dia isim mausul atau isim istifham. Ini yang masalah. Karena sama-sama bisa masuk pada isim, masuk pada fiil. Sama-sama. Jadi cara membedakannya kita butuh pembahasan silah dan aid. Kita butuh pembahasan silah dan aid. Isim mausul harus punya silah dan aid. Sementara selain mausul tidak butuh kepada silah dan aid. Tidak harus ada. Nah ini kita akhirkan nanti insya Allah. Kita bersabar dulu tentang dia. Ada pertanyaan? Silakan Abdullah, Ubaid. Bismillah. Apa Ustaz itu yang syarat kedua? Wala takunu dza mulghatan. Belum terlalu paham itu Ustaz. Maksudnya bagaimana itu Ustaz? Karena tadi yang di papan tulis tidak kelihatan di sini Ustaz. Ya, bukan salah aku itu. Jadi dzanya itu tidak boleh mulgo. Mulgo itu tidak boleh apa? Sebagai bukan isim mausul, begitu. Dia harus sebagai isim mausul, ma-nya isim istifham. Tidak boleh mulgo. Mulgo artinya dia tidak dianggap. Dia tidak dianggap sebagai isim mausul. Tidak boleh mulgo, tidak boleh dia tidak dianggap sebagai isim mausul. Paham Ubaid? Jadi danya harus isim mausul Ubaid. Nah? Jadi danya itu Ubaid harus isim mausul. Tidak boleh mulgo. Tidak boleh batal sebagai isim mausul. Paham kan? Atau belum? Belum? Jadi kan gini Ubaid. Ini bisa dua penggunaannya. Bisa sebagai isim mausul. Bisa dia langsung isim istifham seutuhnya bersama ma. Kalau dia sebagai isim mausul, maka ma isim istifham. Jadi antum ma da i'rabnya dua. Ma isim istifham, mabni, da isim mausul, mabni. Tapi kalau dia mulgo, ma da isim istifham. Enggak? Dia bersama ma isim istifham. Itu dibilang mulgo. Belum? Masa? Yakin? Silakan Rizky, tafadhol. Berarti kalau Ustaz, madza itu satu kata istifham berarti dihukumi mabni Ustaz. Otomatis kan isim istifham seluruhnya mabni. Nah, cuma dia tidak perlu sila dan aid, begitu je nanti. Pokoknya mau dia isim istifham atau isim mausul, dua-duanya mabni. Tidak ada yang mu'rab. Dah? Ya kan? Bedanya dari sisi ma'rifah nakiro. Itu je isim istifham sama mausul. Dari sisi ma'rifah nakironya. Kalau isim istifham nakiro. Nah? Tidak masuk di golongan ma'rifah. Isim mausul ma'rifah. Tentang
man dengan mas. Hmm. Di sini boleh terbalik maknanya itu untuk man untuk yang tidak berakal dan ma untuk yang berakal. Ini boleh juga dipakai untuk percakapan Ustaz. Ya, Boleh. boleh. Konsep ini kita berbicara bahasa Arab. Mau percakapan. Apapun. Dan yang kedua pada kata ayun. Di sini dia salah satunya isim yang murab, isim mausul. Dan dia juga bisa sebagai mudhof. Hmm. Kemudian saya pernah dengar dari Ustaz kalau isim yang ma'rifah itu tidak bisa sebagai mudhof. Iya, itu kan asal, saudara. Itu asal. Itu kita bilang tadi dikecualikan ayu. Ndah? Tahu kan? Maksudnya saya kasih tahu dulu asal. Baru sekarang datang pengecualian. Paham kan? Tapi masalah ini kan sudah dua dikecualikan. Itu enggak usah heran. Kemarin ada Sa'idu Kurzin. Sa'idu ma'rifah atau tidak? Tak? Kan sesudah saya bilang itu asalnya nakiro ma'rifah. Tapi kemarin nama sama lakob. Bisa. Itu namanya idhofah lafdhiyah. Kepentingan lafaz. Bukan kepentingan makna. Paham kan? Ini catatan 260 Ustaz. Hmm. Itu salah satu sukun di Yaman. Apa itu? Yang catatan 260. Ada tambahan n sukun 260. 60. Hmm. Salah satu sukun di Yaman. Oh baik. Betul. Salah. Suku. Ahsanta. Betul. Sukun. Kenapa salah satu sukun? Ahsanta. Nah, jazakumullah khairan. Terus Tim. Bismillah. Untuk idza yang i'mal dan ilgha maknanya sama Ustaz? Hah? Maknanya tadi Beda. beda. Kalau imal yang. Imal yang Kalau ilgo tidak bermakna yang. Apa? Madza sonata. Apa kamu buat? Nah, Silakan. apa kamu? Kalau tadi apa yang? Madza yunfikun. Apa yang mereka akan infakkan. Kalau ini apa? Madza sonata. Apa kamu buat? Silakan. Afwan Ustaz, untuk bahan murojaah yang ini Ustaz, sudah benar artinya ini Ustaz, wa alla takunu dza mulghatan, tidak diamalkan dza dan tidak dianggap dza tidak boleh batal sebagai isim mausul. Maksudnya itu mulgho Ustaz, maksudnya tidak diamalkan. Iya, mulgo itu artinya muhmal. Tidak dipakai sebagai isim mausul. Maksudnya bersambung dengan setelahnya itu Ustaz, bi an yuqaddaru tarkibuha ma'ama. Yaitu dengan ditakdirkan susunannya bersama ma menjadi satu. Oh iya. Berarti tidak diamalkan ini dza kalau dia ditakdirkan susunannya bersama dengan ma'ah, bersama dengan ma. Kemudian Ustaz, kemudian untuk yang tadi ayun, berarti dia ayun ini Ustaz, posisinya kalau dia sebagai walaupun dia bertanwin tetap dia ini Ustaz ma'rifah. Kalau dia sebagai isim mausul. Tetap. Kan golongan isim mausul semua ma'rif. Cuma bedanya dia mu'rab. Itu bedanya dengan yang lain. Terakhir, mana tadi? Syukur. Tadi Ustaz sama bahwa ayun itu kalau mausul ma'rifah Ustaz. Berarti kalau sebagai istifham nakiro Ustaz. Iya.
Kalau dia sebagai isim istifham ayun, nakiro. Enggak masuk. Enggak ada kan isim istifham ma'rifah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti.